Sidang penghiburan yang berpengharapan di dalam Tuhan, Bapak, Mama, dan saudara-saudari semua, Shalom. Shalom. Ada satu lagu yang seringkali kita nyanyikan dalam ibadah-ibadah penghiburan atau ibadah pemakaman, yaitu dalam PKJ 164, Jalan Hidup Tak Selalu Tanpa Kabut yang Pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Lagu ini berisi keyakinan iman tentang pengharapan di masa depan. Walaupun saat ini sedang ada dalam kabut yang pekat, hujan yang deras, duka cita yang membawa kesedihan, tetapi sebagai orang percaya, kita harus mengimani bahwa kasih Tuhan selalu nyata, seperti pelangi yang muncul sesudah badai. Rasul Paulus juga meyakini bahwa walaupun masa kini penuh dengan derita, namun ada pengharapan akan masa depan. Pada ayat 1 bacaan kita saat ini, Paulus menyatakan bahwa karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kita tahu bersama bahwa kemah adalah tempat tinggal sementara karena keadaan darurat atau keperluan lainnya. Misalnya, ketika sekelompok orang pergi ke suatu tempat wisata dan hendak bermalam di tempat itu, maka mereka akan membuat kemah untuk mereka beristirahat dalam beberapa saat atau beberapa waktu. Jadi, Paulus memakai istilah kemah di bumi. Hal ini menunjukkan kepada tubuh kita secara jasmani saat kita hidup di bumi yang hanya sementara ini. Karena sifatnya yang sementara, maka kemah tersebut kapan saja bisa dibongkar. Paulus tidak berbicara tentang alasan-alasan atau penyebab mengapa kemah itu dibongkar. Paulus sadar bahwa kenyataan nasib kemah itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Paulus tidak memikirkan nasib soal kemah itu, tetapi ia mengarahkan hidupnya pada pengharapan di masa depan, yaitu jaminan keselamatan yang disediakan oleh Tuhan. Sebab Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga untuk kita semua. Tetap tempat itu tidak disebutkan seperti apa. Apakah sebuah rumah dari bentuk batu, dari marmer, ataupun dari apa itu, kita tidak ada yang tahu. Tetapi yang jelas, tempat kediaman itu tidak dibuat oleh tangan manusia, melainkan dibuat oleh Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, ada dua hal di sini yang hendak disampaikan Paulus saat di tengah peristiwa iman yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan keluarga Mobila, keluarga Taloh, dan juga kita semua. Yang pertama, bukan berarti Paulus beranggapan bahwa lebih baik mati daripada hidup. Namun kapan kemah ini dibongkar, itu hanya ketetapan dari Tuhan. Yang terpenting bagi hidup kita adalah hidup berkenan kepada Tuhan. Saat ini Bapak terkasih kita, Bapak Ahibat Mobila, kehidupannya telah berakhir. Perjalanan hidupnya di dunia telah mencapai garis finish.
sakit dan penderitaan yang selama ini dialaminya telah diangkat oleh Sang Pencipta. Bapak Ahibat telah mendapatkan kelegaan yang sesungguhnya dari Bapa di sorga. Ia sudah tidak berbeban berat lagi. Dan ia juga dapat menikmati penggenapan janji Tuhan tentang kehidupan yang kekal itu. Yang kedua, Paulus juga hendak mengingatkan kepada kita bahwa kemah di dunia ini dapat dibongkar kapanpun juga. Artinya, kita akan kembali kepada Bapa di sorga kapanpun juga, dan tidak ada satu orang pun yang tahu. Maka ingatlah pada Tuhan selagi kita masih menumpang dalam kemah ini. Sadarilah bahwa gemerlapnya kehidupan dunia ini tidak dapat menjadi satu jaminan. Imanilah bahwa apapun keadaan yang terjadi tidak boleh mengendorkan iman kita kepada Tuhan. Jadi bagi kita semua yang masih hidup, mari tetap setia kepada Tuhan, teruslah bersandar hanya kepada Tuhan. Walaupun kita harus mengalami penderitaan, harus mengalami sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, harus mengalami kesedihan, bahkan kehilangan orang yang kita kasihi, mari menghadapi semua itu dalam pengharapan dan keyakinan iman di masa depan. Itulah yang memberi kekuatan bagi Paulus, yang mana secara manusiawi Paulus dan kita semua ini lemah, tetapi ia tetap setia, dan karena itu kita juga harus tetap setia dan percaya kepada Allah bahwa Allah akan senantiasa menyertai dan menguatkan perjuangan iman dan pelayanan kita semua. Jadi mari jalani hidup ini dengan penuh keyakinan hanya kepada Tuhan. Walaupun kadang cuaca memang tidak selalu cerah, langit yang cerah ditutupi awan yang gelap, bahkan terkadang badai yang hebat datang menghantam, yang dapat membuat kita cemas, kita putus asa, kita takut, kita gentar, kita pesimis, bahkan ada yang sampai hilang harapan. Namun kita harus tetap mengimani, seperti lagu PKJ 164, habis hujan tanpa pelangi, di balik duka cita ada pelangi kasih dari Tuhan. Tuhan menghibur dan menguatkan kita semua dengan firman-Nya. Amin.